Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Dr. Istiawanti Teru, kembali menyapa Sobat Anyo dimanapun Anda berada. Dan masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Jadi jangan heran kalau saat ini kami berdua, papanya Lin, narasumber kita pada hari ini, pakainya merah, saya putih, dan saya pakai bendera, dan ada merah putih. Oke? Ya, jadi dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus yang lalu, hari ini kita mengadakan podcast ini, kaitannya tentunya dengan merdeka. Tapi merdeka dari apa? Ya. Nah, hari ini seperti yang saya bilang tadi bahwa saya tidak sendiri tentunya, saya didampingi oleh narasumber yang mungkin berbeda dari podcast kita yang sebelumnya. Saya menyebut dia dengan Papa Lin. Nah, Papa Lin ini mungkin bisa memperkenalkan diri, Bapak Lin. Iya. Terima kasih, Dokter Edi. Iya, Bapak Lin. Kenapa Bapak Lin ya? Karena Lin itu anak saya, berarti saya papanya. Ya, jadi Lin itu ada anak saya yang namanya Lin. Ya, salah satu dari pasien thalassemia. Ya, Lin juga sudah menjalani BMT atau bone marrow transplant dengan Dokter Edi sebagai pelaksananya dan penanggung jawabnya. Ya, syukur puji Tuhan, ya sampai saat ini udah kurang lebih 6 bulan dari BMT, ya kondisi Lin baik sih, Dok. Ya, jadi kalau ditanya Papa Lin, saya papanya dari pasien Lin. Ya, nama aslinya Pak Frankie, ya, tapi kita familiar kalau di rumah sakit pakai nama anaknya ya, Pak Frankie ya. Oke, jadi apa yang terjadi dengan pasien thalassemia? Kita tahu bahwa pasien thalassemia adalah pasien yang mau tidak mau anak-anak ini harus menjalani transfusi darah ya setiap bulannya sampai kapan? Seumur hidup. Ya, tapi berkat teknologi saat ini yang sudah dapat dilakukan di Indonesia yaitu transplantasi, akhirnya Lin dapat merdeka istilahnya ya, makanya Lin ya. Merdeka dari apa? Merdeka dari transfusi. Jadi Lin sejak dilakukan transplantasi bisa dibilang akhir tahun di Februari tahun ini ya, Februari tahun ini sama sejak itu dilakukan sampai sekarang, Lin sudah tidak ditransfusi lagi. Jadi bisa dibilang Lin sudah mengalami suatu kemerdekaan dari dirinya, di mana dia tidak harus ke rumah sakit lagi untuk transfusi. Tapi sekarang masih ke rumah sakit ya, Pak ya. Masih, Dok. Tujuannya berbeda ya. Tujuannya adalah untuk kita bisa mengontrol pasca transplantasi yang Lin lakukan. Jadi mungkin Papa Lin bisa share bagaimana Lin pada saat itu bisa didiagnosis thalassemia. Mungkin bisa berawal dari situ kali, Papa Lin. Ya, perjalanannya saya flashback mungkin hampir 2 tahun lalu ya, Dok ya. Jadi di sekitar akhir Oktober 2022, ya istri saya Novita, kemudian ada Lin dan adiknya Warren tuh semua terdiagnosa COVID-19. Ya, itu COVID pertama untuk mereka. Ya, kita akhirnya sampai di rumah sakit, mungkin dari salah satu fasenya adalah pemeriksaan darah. Pada saat pemeriksaan darah, kita semua juga kaget karena pada saat pemeriksaan darah keluar, HB-nya Lin tuh berada di angka 5 sekian. Ya, waktu itu dokter penanggung jawabnya info, wah ini kemungkinan ada anemia akut. Tapi kita nggak langsung obatin karena COVID-nya kita selesaikan dulu. Jadi pada saat selesai COVID, kemudian kita ada lakukan foresis. Terus kita ada beberapa cek screening lagi thalassemia dan diketahui Lin positif thalassemia beta major. Itu umur berapa Lin? Berarti Lin masih umur 7. Oke. 7 tahun. Oke, apa yang pada saat itu Papa Lin ketahui tentang penyakit thalassemia? Ya, waktu itu saya sama istri saya sempat screening, bukan screening lah, kita browsing, kita cari tahu apa sih thalassemia. Karena waktu itu kita mendengar thalassemia sesuatu yang asing buat kami. Kalau anemia kita mungkin tahu, tapi thalassemia apa sih? Pas kita baca, ya ampun, kok cukup menyeramkan ya. Maksudnya kondisi kelainan darah yang mengharuskan transfusi. Iya, transfusi supaya HB-nya bisa dikontrol, tidak terlalu rendah karena
saya baca juga kalau HB-nya rendah akan membebani beberapa organ tubuh yang akhirnya terjadi komplikasi ya dan mungkin lebih parah. Seperti itu sih dok. Jadi ya cukup menyeramkan sih waktu itu saya baca literatur ya di internet banyak lah gitu. Terus bagaimana Bapak akhirnya berpikiran bahwa Lin harus transplant nih? Seperti itu turning point-nya jadi gimana? pada saat awal setelah Lin selesai COVID itu kurang lebih di November 22 kita waktu itu kita nanya ya dokter penyakit kanker yang terbaik siapa sih dokter anak waktu itu ada almarhum dokter Bondan. Ya dokter Bondan kita datengin kliniknya waktu itu kita datang ke rumah sakitnya nggak ada kita akhirnya ke kliniknya kita bertemu beliau banyak menjelaskan ya. Salah satunya, wah ini kalau thalassemia beta major, ya kita harus transfusi. Dan Bapak suka nggak suka harus. Gitu, makanya semenjak itu, ya Lin mulai menjalani transfusi. Ya dengan indeks, jadi setiap sebulan sekali kita lakukan pemeriksaan darah lengkap. Jika HB-nya di bawah kemarin, waktu itu sampai di bawah 8, ya Lin udah harus transfusi. Seperti itu sih dok. Jadi ya semenjak itu, transfusi jadi sesuatu yang rutin buat Lin. Terus mengetahui tentang transplantasi itu sendiri? Transplantasi waktu itu ya kita juga dapat info dari almarhum dokter Bondan. Dia bilang ya rekomendasinya di Indonesia waktu itu ya mungkin beliau bilang oh di Indonesia belum ada. Ya karena itu masih tahun 2022 silam ya. Kemudian dia rekomendasi ke Thailand, ada beberapa juga dia rekomendasi ke Singapura. Semenjak itu saya nyari-nyari. Cari teman, bahkan saya sampai menghubungi rumah sakitnya. Ya, yang waktu itu yang terbaik masih di Thailand. Walaupun di Singapura juga ada, ya kira kita tahu ternyata transplantasi mahal dok. Artinya, kenapa akhirnya Bapak putuskan, Lin harus transplant nih? Soalnya kenapa saya tanyakan ini, apa Lin? Karena pasien thalassemia nggak ditransplant juga nggak apa-apa kan? Iya. Tapi mesti transfusi seumur hidup, gitu kan. Tapi kenapa Bapak punya pemikiran bahwa aku mesti bikin Lin ditransplant? Ya ada beberapa alasan. Pertama, ya kasihan ya dok ya kalau lihat anak sebulan sekali. Saya ingat pertama kali Lin ketemu jarum suntik itu dia nangis-nangis. Ya karena ya cukup lumrah anak-anak ketemu jarum masih di kepalanya. Oh jarum itu sakit, oh jarum itu menyeramkan. Dan Lin tuh harus ketemu jarum dengan interval 4 minggu ataupun 3 minggu sekali. Buat saya itu kesian. Ya, kemudian juga pada saat dia transfusi, ya dia harus tinggal di rumah sakit, menjalani itu. Ya, saya sebagai orang tua, kalau bisa jangan dia jalanin gitu loh dok. Ya, itu satu poin lagi. Terus yang poin yang kedua, ya saya juga ada beberapa kali cek literatur, sebenarnya transfusi ya bukan sesuatu solusi. Ya itu hanya sifatnya sementara. Kan tadi yang dibilang ya, transfusi itu kayak pedang bermata dua. Mungkin HB-nya naik, tapi akhirnya kan ada penumpukan hal yang lain, menimbulkan suatu hal yang zat besinya numpuk. Jadi yang tadi saya bilang, kalau tetap jalan transfusi, ya mungkin HB-nya bisa di-maintain, tapi saya khawatir akan terjadi komplikasi yang lain. Ya. Salah satunya ya tadi itulah, yang penumpukan zat besi itu dok, dan itu satu hal yang saya nggak mau. Lin tuh udah cukup menderita dari transfusi, jangan ditambahin yang lain lagi. Akhirnya saya bahas sama istri saya, ya udah, jika memungkinkan, kita akan sediakan fasilitas BMT untuk Lin. Ya, jadi buat Sobat Anyo di sini ya, jadi kalau kita lihat perjalanannya Lin, itu papa mamanya Lin pada saat itu tidak tahu bahwa Lin terkena thalassemia. Kalau nggak COVID mungkin sampai sekarang juga nggak tahu kali ya, Papa Lin ya. Itu yang terjadi. Itu pelajaran buat kita apa? Ya kita harus akui bahwa negara kita belum mempunyai screening untuk thalassemia bagi orang-orang Indonesia yang akan menikah. Ya, jadi kalau setelah mendengarkan cerita Papa Lin ini, semoga buat mereka yang mau menikah, ini sekarang saya lihat di rumah sakit semua sudah punya paket pranikah istilahnya seperti itu, dan salah satu komponennya adalah memeriksa screening untuk thalassemia, ya seperti itu. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita tahu
apakah kita termasuk karier atau pembawa sifat thalassemia ya, Pak Lin, atau bukan? Sebab kalau ternyata iya, nah kita bisa, bukan berarti nanti kalau ketahuan thalassemia jadi nggak nikah, nggak gitu juga ya. Nikah aja, nggak ada urusannya. Tapi pada saat kita memutuskan untuk punya anak, nah disitulah kita mungkin harus diskusi nih. Ini kita punya anak, risikonya thalassemia, kita siap nggak nganterin anaknya tiap bulan transfusi? Atau kalau misalnya mesti transplant, kita siap nggak uang untuk atau persiapan segala sesuatunya, tidak hanya uang tentunya ya, untuk anak ini kita transplant. Jadi belajar ini satu hal yang kita pelajari dari sampai saat ini adalah screening ya. Jadi kalau bisa pasangan-pasangan yang akan menikah jangan lupa untuk screening. Dan tadi Pak Paulin juga sampaikan bahwa transfusi itu bukan pengobatan yang sifatnya menyembuhkan. Kita tahu kan penyakit itu timbul itu pasti ada sebab dan akibat. Jadi transfusi hanya menangani akibatnya saja. Ya, penyebabnya karena yang utama sebetulnya adalah transplantasi. Jadi kalau kita masih transfusi, ya artinya kita hanya menangani akibat, ya, dan itu seumur hidup. Tapi kalau kita atasi penyebabnya, dan satu-satunya prosedur yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyebab adalah memang transplantasi, ya seperti itu. Sehingga kalau penyebabnya diatasi, ya otomatis, ya anak-anak ini tidak harus menjalani transfusi lagi sampai seumur hidupnya. Cukup satu kali transplant, tapi memang butuh waktu, kesabaran, dan juga butuh fasilitas-fasilitas lainnya, ya seperti itu. Nah, Pak Paulin, pada saat Pak Paulin udah memutuskan itu, waktu itu pilihannya kemana aja tuh? Pilihannya waktu itu ya ada beberapa tempat lah ya. Ada pertama yang rekomendasi dokter Bondan itu ada dokter Vip di Thailand. Terus kemudian ada dokter Ansem di Mauni Singapura. Ya kita sempat cek semua sih dok ya. Ya terutama selain kita juga nggak ada keluarga di sana, biayanya buat kita tuh luar biasa besar ya. Ya itu bukan ngomong jutaan lagi, tapi udah miliaran. Ya itu buat kami, saya sama istri saya yang status kami juga masih karyawan, buat kita tuh wow. Jujur kata, kita nggak punya uang sebanyak itu saat ini ya. Jadi ya untungnya aja kita ya ada jodoh ya. Lin juga udah mulai transfusi di Seci. Kita juga bisa ketemu sama dokter Edi, dijelaskan. Wah itu benar-benar berpapasan pada saat peresmian ya dok ya. Jadi pada saat kita mulai datang ke Seci, ya saat itu juga mungkin instalasi thalassemia-nya yang lantai 11 tuh baru ada juga. Ya kadang-kadang ya kita bilang ya kadang-kadang kebetulan atau keajaiban tuh ada gitu loh. Ya kita berjodoh, kita waktu itu sempat konsul juga berapa sih biayanya, kita hitung-hitung, kayaknya kita sanggup. Seperti itu sih dok. Ya akhirnya kita putuskan, ya udah kita akan jalankan bone marrow transplantasi di Indonesia. Toh juga ada kalaupun ada apa-apa, kita juga keluarga kita ada di sini siap bantu juga gitu dok. Jadi pertimbangannya adalah di negara sendiri yang mana keluarga juga deket ya sama kita. Itu pertimbangan Pak Paulin ya. Nah persiapan apa aja yang setelah keluarga udah menetapkan bahwa Lin mau ditransplant, nah persiapan apa nih yang dilakukan sebelum transplantasi itu dilakukan? Jadi untuk transplantasi, ya waktu itu kan kita juga sempat konsul. Pertama, walaupun kita punya uang, syarat utama pertama adalah kita punya donor dok. Ya pencarian donor itu tahap benar-benar sesuatu yang harus dilakukan dulu, karena kita melakukan transplantasi tanpa adanya donor, ya transplantasi nggak akan berjalan juga. Ya kita juga cukup beruntung, kita coba dengan dari saudara sekandung, yaitu Lin punya adik namanya Warren, kita lakukan HLA matching ya dok ya. Ya kita bersyukur hasilnya pada saat keluar tuh 100% match. Ya kita itu udah ibaratnya dari sekian banyak langkah pertama udah kita bisa lewati. Kita udah ketemu donor, berarti tinggal masalah keduanya adalah ya kesiapan diri dan dana gitu loh. Jadi setelah ketemu donor, ya kita ada lakukan screening. Kalau nggak salah kita screening tuh di bulan Oktober 2019
23 kita mulai lakukan screening untuk menuju BMT, karena ya untuk melakukan BMT apalagi pasiennya nanti akan di kemo ya kondisinya benar-benar fit ya dok ya. Karena kalau nggak fit misalnya ada infeksi atau ada penyakit ya mungkin nanti bisa jadi salah satu penghambat ya. Jadi setelah ketemu siapa donornya, kemudian kita juga lakukan screening kita lakukan di Sechi Hospital juga, baik donor dan juga pasiennya yaitu Lin. Ya untungnya pada saat screening saya ingat temuannya minor sih dok. Ya nggak ada yang maksudnya harus ditindaklanjuti seperti apa. Cuman ya saya sebagai orang tua kita udah lakukan screening, dalam beberapa waktu dekat kita ada BMT. Ya saya nggak mau hasil screeningnya itu jadi nggak valid, maksudnya berubah misalnya dari sehat menjadi penyakit. Akhirnya saya putuskan ya Lin berhenti sekolah. Berhenti sekolah maksudnya tidak sekolah saja tapi tetap belajar kan? Belajar di rumah. Belajar di rumah ya, oke. Ya saya khawatir ya, karena mungkin ya kita meminimalisasi resiko penyakit infeksi. Ya yang dari lingkungannya sebesar ini ya mungkin kita skupnya kecil jadi faktor keluarga tok. Tapi yang faktor eksternalnya udah kita minimalisasi, yaitu ya salah satunya udah nggak jalan-jalan lagi, ya udah nggak ke mall lagi tuh. Oh ke mall itu bisa dibilang nyaris enggak dok. Kita ketemu mall tuh bisa setahun lebih tuh udah nggak ketemu mall. Ya bahkan ketemu keluarga pun kita udah kurangin. Orang tua mau datang juga benar-benar kita batasin. Sekolah kita stopin dulu. Intinya sampai keseluruhan proses selesai ya baru kita pikirkan kembali lah. Ya, jadi sobat Anyo sekalian, memang langkah pertama untuk kita bisa melakukan transplant itu kita mesti cari donor. Dan memang untuk pasien thalassemia yang idealnya adalah adik atau kakaknya si Lin. Kalau saya kebetulan Lin anak pertama ya, jadi adiknya ya. Jadi kita bersyukur pada saat itu Warren hasil HLA-nya itu cocok 100% dengan Lin ya. Jadi bisa dibilang bahwa Warren adalah donor yang ideal untuk Lin pada saat itu ya. Dan kemudian ya memang kalau udah ketemu donor ya harus di screening tidak hanya Linnya tapi adiknya juga ya, untuk apa? Untuk tahu dia sehat apa tidak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa nanti dalam proses transplantasi itu kita akan membuat, karena kita tahu Lin akan kemasukan benda asing dari Warren ke dalam tubuhnya ya, dan sudah alaminya tubuh, apabila tubuh itu dimasuki oleh benda asing maka tubuh akan berusaha untuk menolaknya ya, seperti itu, untuk menolaknya. Akibatnya apa kalau ditolak? Ya gagal dong ya. Itu makanya kita akan memberikan obat yang tujuannya adalah untuk salah satunya untuk membuat daya tahan tubuh Lin itu rendah, dengan harapan pada saat sel puncanya Warren masuk ke dalam tubuh Lin, nah itu tidak ditolak oleh tubuhnya Lin. Tapi resikonya apa kalau daya tahan tubuhnya rendah? Infeksi. Ya, itu makanya kita harus pastikan bahwa tidak ada infeksi-infeksi sebelum transplantasi itu dilakukan. Itu makanya pemeriksaannya kalau ideal 2 minggu ya, tapi kemarin kita bisa persingkat karena Bapak minta waktu itu untuk dirawat, jadi kita bisa satu minggu udah selesai program screeningnya ya, seperti itu. Dan memang bersyukur bahwa ada infeksi tadi, bukan infeksi yang fatal yang mengharuskan kita obati sampai sekian lama dulu ya. Jadi cukup dengan 3-7 hari infeksi bisa teratasi. Dan apa yang dilakukan untuk menarik Lin dari sekolah itu sebenarnya cara yang dilakukan oleh keluarganya Lin untuk itu tadi benar meminimalisir infeksi yang terjadi. Kalau seandainya tetap sekolah, kontak dengan anak-anak lain yang mungkin batuk, pilek apa, akhirnya sakit lagi, kita nggak tahu terjadi infeksi lagi atau tidak, sehingga pada transplantasi itu justru akan membuat kegagalan terhadap transplantasi itu sendiri ya, seperti itu. Jadi itulah yang sampai sedemikiannya, sampai ke mall aja enggak. Opa Oma sampai nggak bisa ketemu Lin ya, yang saya tahu ya. Jadi mungkin lewat video call kali ya. Iya, semua video call ya. Sampai seperti itu dengan tujuannya yaitu tadi supaya jangan sampai sebelum transplantasi dilakukan Lin mengalami infeksi lainnya, seperti itu ya. Jadi memang untuk menjalani transplantasi ini ada pengorbanan yang mau tidak mau harus dilakukan keluarga, benar ya? Dan termasuk ya itu tadi, bayangin anak kecil biasa makan di mall, ya kan? Aku yakin Lin suka makan apa misalnya di mall itu kan? Nah sekarang nggak bisa.
benar ya. Ya senang ke playground, dia nggak bisa ke playground. Jadi memang, dan itu pasti pengorbanan tidak hanya si Lin aja, papa mamanya juga yang istilahnya pasti juga bosen di rumah pastinya ya. Tapi ya demi cita-cita memerdekakan Lin dari transfusi itu tadi, nah makanya saya bilang keberhasilan transplant tidak hanya dari pihak dokter fasilitas, tapi dari keluarga pun juga dibutuhkan pengorbanan juga. Itu yang saya perhatikan ya. Jadi tidak hanya keluarga inti, tapi keluarga besar pun juga membantu dengan mendonasikan, bisa dibilang demikian ya, supaya Lin bisa mencapai kesembuhannya yang abadi seperti itu ya. Nah, jadi sampai screening selesai, udah nggak sekolah, nggak apa, tapi itu benar ya. Jadi Lin nggak ada infeksi, nggak ada sakit selama sebelum kita tetapkan harinya ya. Dengan hari H-nya mulai persiapan mau menuju BMT, ya syukurnya sih nggak ada apa-apa ya dok ya. Ya itu dampaknya yang saya lihat bahwa Lin sampai waktu yang kita tetapkan pada saat itu untuk dilakukan transplantasi tidak ada istilahnya sakit penyakit yang bermakna yang mungkin akan menunda timbulnya transplantasi ya. Nah sekarang yang saya tahu kan Bapak yang mendampingi ya Lin sampai di dalam ya, sampai mengikuti segala prosesnya ya, seperti itu. Bisa diceritain nggak Pak posisinya sebagai bapak nih yang mendampingi anaknya? Kalau anaknya mungkin tenang-tenang aja kali ya. Aku nggak tahu juga sih ya perasaan Lin ya. Tapi artinya bapak yang ada di situ mendampingi Lin, mungkin Lin ngomong apa? Karena ya kita sebagai dokter kita nggak ini, makanya saya ambil sudut yang dari pasiennya ini. Karena saya nggak dampingin 100% bersama di dalam. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan apa yang terjadi, perasaan apa yang terjadi. Tentunya buat para orang tua lain yang mungkin menginginkan anaknya di transplant, ya kan, sebulan di dalam gitu. Nah, itu pergumulan apa yang terjadi kalau boleh di share? Ya, salah satunya ya kita tahu ya dok ya, karena salah satu persiapan untuk menuju BMT kan ada kemoterapi ya. Ya, kemoterapi buat orang dewasa itu pun udah berat ya. Dan Lin harus menjalani proses kemoterapi yang kalau bisa dibilang high dose ya, dosis tinggi. Ya, kita sebagai orang tua ya kalau bisa meringankan beban anak, kenapa enggak? Ya, salah satunya ya saya nggak mau Lin menjalaninya itu dengan kondisi terpaksa, apalagi sampai menderita. Saya nggak mau. Ya, karena ya itu kan semangat dari seorang pasien tuh penting dalam penyembuhan. Kalau dia sampai down, dia lemas, aduh mengeluh, aduh sakit, tapi nggak mau. Ya salah satu yang kita bisa berikan dari orang tua adalah empati. Ya empati yang saya tunjukkan ya satu, karena kita tahu pada saat kemoterapi dia akan mengalami kerontokan rambut. Ya saya bilang, nggak usah takut, kamu botak, papi juga botak. Kita nanti di dalam sama-sama botak, nanti kita lus-lusan kepala. Ya anak-anak gitu kan jadi nggak jadi sesuatu beban ya, jadi ya kita berikan adalah empati ke anaknya dulu ya. Kemudian cukur kapan tuh? Kalau Lin cukur pada saat hari itu masuk ke Seci, hari itu dia cukur. Tapi kalau saya sehari sebelum kita mulai perjalanan panjangnya itu saya udah cukur dulu sehari sebelum, jadi saya udah botak sebelumnya dok. Jadi Papa udah botak duluan. Iya. Jadi sementara Lin besoknya. Iya pada saat hari hanya. Jadi dia Lin dibotakin pada saat di Seci pada hari pertama dia masuk sih. Nangis nggak? Ya kan kita ya ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Jadi intinya jangan sampai ada beban. Ya mereka harus anak-anak itu saya berharap Lin menjalaninya tanpa beban dan senang. Ya, kita juga bersyukur di Seci juga tim susternya, perawatnya juga baik, bisa menemani anak, mainan juga banyak. Yang Lin suka tuh ada Ferrari, walaupun itu sebenarnya bukan Ferrari, itu mobil-mobilan lah. Lin selalu bilang, papi mau main, iya. Jadi, ya anak-anak merasa di rumah sakit itu nggak sebagai satu kayak bisa dibilang penjara ya dok ya, tapi sebenarnya playground untuk mereka bermain dan berobat. Ya itu yang Lin rasakan. Ya cuman satu lagi itu kan jika di luar ruangan isolasi, pada saat masuk ruangan isolasi, ya itu kita cuma dikasih ruangan mungkin 3x4 ya dok ya. Di dalam ada WC, kita nggak bisa kemana-mana. Itu adalah masa tersulit kami.
baik saya sebagai orang tua ataupun Lin, karena pada saat menjalani isolasi itu, ya anak itu udah mulai komplain. Papi sakit dadanya, kadang-kadang tengah malam, kadang-kadang habis nggak ada waktu nggak jelas, tiba-tiba dia muntah. Ya itu kan mungkin efek dari kemoterapi ya dok ya. Yang kita bisa lakukan sebagai orang tua, ya kita tetap menghibur dia. Ya kita temenin terus. Yang saya lakukan pada saat dia harus ke toilet atau apa, saya sebisa mungkin saya menemani. Ya saya bukan ninggalin, Papi mau ke WC, udah ke WC sendiri dah. Saya akan temenin. Itu sebagai salah satu empati saya kepada anak. Karena kan saya bilang, kalau bisa saya yang merasakan sakitnya, jangan dia. Kan itu nggak mungkin ya dok ya. Jadi yang saya bisa lakukan, ya saya akan menemani keseluruhan perjalanannya Lin gitu loh. Ya mungkin di dalamnya ada hiburan lah. Karena ya kayak kita nonton TV, kadang-kadang saya nanya, nanti kalau udah sembuh, kamu mau ngapain? Saya mau jalan-jalan, saya mau ke pantai, saya mau ke gunung. Kita lihat video. Kalau dokter lihat ke kamar kita, kadang-kadang kita lagi lihat video makanan. Karena Lin suka makan. Jadi ya nanti kalau udah sembuh ya, kita makan ini, makan ini. Jadi ada harapan. Jadi kita sebagai orang tua, kita bangun harapan. Lin harus kuat. Lin harus tangguh. Lin harus sembuh. Nah setelah sembuh, kita akan melakukan banyak hal. Itu yang saya bisa lakukan dok. Intinya, saya jaga semangat hidupnya Lin. Saya juga hadir sebagai orang yang menemani Lin. Kalau Lin ada apa-apa, saya harus menemani. Saya nggak mau Lin tuh jadi saat merasakan proses pengobatannya itu jadi satu beban buat hidup dia. Saya nggak mau. Ya, saya berusaha mungkin membuat Lin senyaman mungkin. Seperti itu sih dok. Day to day-nya ngapain aja Pak? Day to day. Karena total berapa lama Bapak ada di dalam ruangan isolasi ya? 30 hari yang lalu ya. Kita masuk isolasi itu 29 Januari. Kita keluar tuh 14 Maret. Berarti hampir 40-an hari. Iya. Day to day-nya tidur, makan. Bangun jam berapa bangun? Bangun kadang tiap pagi kan ada pemeriksaan rutin tuh dok. Itu ambil darah, bangun sekitar jam 5:30 atau jam 6 udah bangun. Terus Linnya bangun, ya jika memungkinkan untuk mandi, kalau enggak ya dibasuh. Terutama pada saat setelah kemo kan ada saatnya dia sel darah putihnya rendah sekali, resiko terjadi memar atau apa, akhirnya Lin harus dibasuh. Ya, juga di dalam situ ada beberapa kali datang ada dokter, saya sampai lupa yang namanya, dokter apa sih, ada yang menemani, dokter Lia. Kalisa. Bukan. Kalisa ya? Kalisa. Ya, jadi ada psikolog anak juga datang, memberikan, ya nggak PR lah ya, ada kesibukan. Lin, ini ada mainan, gambar, terus ada kadang-kadang dikasih satu tugas, bikin lantern, lampion. Intinya ada yang dilakukan. Jadi nggak melek, makan, tidur, melek, itu boring sekali. Ada kesibukan. Pasti ada kesibukan. Iya. Dan pernah ngeluh ke Bapak, ini kapan sih selesai, kayak gitu? Kayaknya enggak sih, malah dia kayaknya seneng. Aku udah bosen atau apa kayak gitu? Nggak ada. Ya jadi Sobat Anyo sekalian, itu kenapa Lin harus dimasukkan ke dalam ruang steril selama 40 hari, itu karena daya tahan tubuhnya rendah. Itu kalau kita lihat, itu sel darah putihnya itu sempat 0. Ya? Iya, 0. Sempat 0. Bapaknya tahu banget ya. 0 artinya apa? Nggak ada tentara. Itu kenapa kita harus benar-benar di situ benar-benar steril. Ya. Bahkan makanan juga mau tidak mau ya. Makanan mau tidak mau juga dari rumah sakit yang menyediakannya, karena kita nggak berani seperti mungkin di pusat-pusat transplantasi yang lain yang seperti yang saya ketahui itu, misalnya mama bisa masak di rumah kemudian bawain makannya ke dalam seperti itu ya. Nah itu riskan sekali dengan kondisi Indonesia yang tingkat infeksinya masih sangat tinggi sekali seperti itu. Jadi ya itulah makanya kenapa harus di dalam ya. Jadi dia bisa dibayangkan buat anak ya, kalau misalnya dia sendiri itu pasti amat sangat membosankan. Kita bersyukur Papa Lin benar-benar menjiwai istilahnya ya. Ya apa yang harus dilakukan ya.
seperti itu, dan ini mungkin juga bisa menjadi masukan buat orang tua yang anaknya akan ditransplant, ya, bahwa yang menderita itu bukan kita loh, bukan orang tuanya loh, benar ya, tapi justru anaknya. Jadi makanya pendapat Papa Lin ini itu sangat amat berharga sekali. Yang saya sendiri saya nggak tahu, ini saya baru tahu sekarang. Karena apa? Karena saya nggak saya datang periksa aman bagus, ya udah saya keluar lagi seperti itu. Karena kita juga nggak boleh lama-lama di dalam karena potensi infeksi itu tadi, ya. Dan akhirnya bersyukur ya kita bisa melewati masa itu. Dan memang kalau di protokol kita setelah keluar dari ruang steril itu nggak bisa langsung pulang ya, kita harus melewati masa diisolasi dulu, kemudian diisolasi aman baru pindah ke bangsal biasa, dan kemudian baru akhirnya pulang ya. Apa perasaan Papa Lin pada saat ada hasil menyatakan bahwa ternyata sel puncaknya Warren sudah tumbuh 100% di tubuhnya Lin? Ya, itu mungkin hari keberapa ya? Hari 28 ya. Kita diinformasikan, Pak, udah ada terjadi proses engraftment nih. Sel darahnya yang stem cell yang Warren bisa mulai diterima di tubuhnya Lin. Ya, saya sih merasa pertama, wah bersyukurlah. Jadi apapun yang sudah kita jalani, apapun yang sudah kita perjuangkan, minimal udah ada cahaya nih dok, minimal dok. Jadi nggak gelap lagi. Walaupun cahayanya masih redup, tapi udah ada cahaya gitu loh. Kita bersyukur juga ya proses transplantasinya berjalan dengan baik. Dan kemudian pada saat pulang nih, apa persiapan apa sebelum pulang yang Papa Lin lakukan untuk Lin di rumah? Yang saya ingat sebelum pulang, saya pernah izin sama dokter Edi. Dok, saya izinnya mau ngapain? Ya bersihin rumah lah dok. Ya itu, ya saya pulang, saya servis AC, terus semua yang bisa saya cuci, horden saya lepasin. Intinya saya mau kondisi rumah, saya memastikan kondisi rumah itu nggak jauh berbeda dengan kebersihannya dengan di rumah sakit. Karena kalau sampai di rumah saya kotor, ya apalagi juga Lin baru transplantasi ya dok ya, saya nggak mau tiba-tiba nanti Lin sakit gitu loh. Ya jadi yang saya lakukan, saya memastikan tempat, terutama Lin ya, akhirnya yang biasanya dia tidur sama Warren, saya ada sediakan satu kamar buat Lin. Saya memastikan kebersihan. Saya sampai servis AC, terus ada bangku, saya panggil orang, saya di steam. Intinya kebersihan rumah. Terus yang saya ingat, zaman Lin kecil kan ada mesin sterilizer. Akhirnya kita semua piringnya Lin wajib sterilizer sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya jadi saya udah bilang pokoknya piring atau alat makan buat Lin wajib. Ya kan lebih baik menjaga daripada mengobati ya dok ya. Dan itu sampai sekarang ya? Sampai hari ini. Dan bagaimana Lin melihat itu semua? Dengan di rumah tentunya berbeda dengan pada saat dia meninggalkan rumah sama pada saat dia masuk kembali ke rumah kan? Apakah dia langsung terbiasa atau? Ya mungkin awalnya ya agak, terutama kan dia udah sampai 2 bulan lebih ya dok ya di rumah sakit. Pada saat masuk ke rumah juga rasanya sedikit asing. Kemudian juga ada protokol-protokol aneh dari papinya, ya. Kayak misalnya kalau dulu sendal kadang-kadang mereka sering masuk ke kamar, sekarang juga saya larang. Ya penyesuaian pasti ada, dong. Tapi kan semuanya ya demi kebaikan Lin juga. Dia new normal ya. Iya. New normal post transplant seperti itu ya. Jadi ya sobat tanya sekalian, kalau kita bisa lihat ya, pasien yang sudah selesai transplant itu nggak otomatis dia sehat. Ya, dari protokol yang kami lakukan dia masih harus ada pemantauan tuh sampai 5 tahun. Seperti itu, ya. Kenapa? Karena kan dengan tadi Papa Lin sudah menyebutkan di kemo. Di kemo itu sebenarnya kita merusak lahan pabrik sel darah merah, darah putih, darah trombosit yang lama untuk disiapkan untuk membentuk pabrik yang baru. Seperti itu, ya. Jadi artinya pabrik yang baru tentunya menghasilkan produk yang baru juga, dan produk yang baru itu salah satunya tentara, dan ibaratnya tentaranya ini baru keluar, baru lulus perang aja mungkin belum ngerti dia. Jadi pada saat ada musuh, belum tentu dia bisa siap perang juga nih. Nah itu makanya kenapa pengertian ini
harus dimiliki oleh orang tua yang transplant. Itu makanya Papa Lin pulang untuk membersihkan, bisa dibilang seperti itu ya. Karena ya itu tadi Lin baru recovery, sumsum tulangnya juga baru recovery ya, seperti itu. Nah, tentunya harus tetap didukung dengan lingkungan yang bersih, dan ya bersyukur bahwa Lin bisa memperoleh kamar yang bersih ya, seperti itu. Dan kalau tadi Papa Lin ungkapkan, kalau bisa bersihnya menyamai rumah sakit nih, seperti itu ya. Nah, artinya Papa Lin mengerti banget dampak seandainya anak-anak ini post transplant ini tidak mendapatkan lingkungan yang baik, yang justru akan merugikan anaknya, dan yang sakit atau yang menderita tuh anaknya. Ingat itu sobat Anyo sekalian ya. Jadi bukan orang tuanya nggak ngapa-ngapain, tapi kita butuh dukungan dari orang tua untuk bisa mendukung anaknya dengan situasi yang baru di dalam tubuhnya, seperti itu ya Papa Lin ya. Dan satu hal mungkin yang perlu saya terangkan, bahwa sel punca atau stem cell, kalau kita lihat sejarahnya, memang dulu transplantasi itu kita mengambil sel punca dari sumsum tulang. Tapi sekarang dengan teknologi dengan alat yang canggih juga, sekarang sel punca itu untuk transplantasi tidak selamanya didapat dari sumsum tulang saja, tapi bisa juga dari darah perifer. Jadi sama seperti kalau kita ambil darah di laboratorium, atau dari darah tali pusat, seperti itu ya. Nah, kebetulan Lin, Papa Lin sebutnya BMT ataupun marrow transplant, tapi itu actually sel punca yang kita dapatkan dari Warren untuk ditanamkan pada tubuh Lin itu berasal dari darah perifer. Jadi darah sel punca yang kita dapatkan dari pengambilan darah seperti kita mengambil darah di laboratorium, seperti itu. Jadi ya itulah, dengan kemajuan yang sekarang, bahwa sel punca tidak harus selalu dari sumsum tulang. Demikian mungkin tambahan informasinya. Jadi kalau kita bisa lihat dari awal sampai akhir perjalanannya Lin, bahkan Lin sekarang udah berapa hari di rumah kalau boleh dibilang? Kita pulang dari rumah sakit Maret, tuh di 21 Maret. Ya, sekarang udah April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Udah 5 bulan. Udah ya, 5 bulan, hampir 6 bulan. Soalnya minggu depan udah September nih, ya, seperti itu. Dan tetap itu ya, masih belum sekolah atau apa sekarang? Sekolah ada, Dok. Oh, itu ya. Jadi kadang-kadang. Tapi mungkin awal masih melalui itu ya, Zoom ya? Semua Zoom. Karena ada guru juga datang. Oke. Jadi guru ada datang ke rumah. Ada beberapa kali kan dia ada udah dari sekolahnya, kadang-kadang pada saat hari pertama sekolah mau ketemu teman-temannya ya silakan. Tapi ya kembali lagi nggak sebebas itu. Jadi ya masker, bahkan saya kasih pakai stocking, sarung tangan, ya intinya ya sebisa mungkin ya kulitnya itu nggak terjadi infeksi. Juga masker juga saya bilang jangan dilepas kecuali dia mau minum. Ya kita udah ajarkan sih itu. Oke. Dan dia bisa terima ya? Sejauh ini bisa terima. Terima ya? Iya. Maksudnya nggak ngambek, kenapa sih nggak sekolah? Nggak ya? Jadi dia bisa jalani dan ikuti semua pelajaran yang diberikan ya? Oke. Nah ini mungkin di akhir dari sesi ini Papa Lin, apa tips atau masukan yang mungkin Papa Lin bisa sampaikan bagi orang tua yang menginginkan anaknya untuk ditransplant sama dengan Lin? Iya, ini pertanyaan banyak saya terima ya dok ya, karena juga dari beberapa orang tua yang anaknya menderita thalassemia banyak nanya seperti itu. Ya pertama, ya kita siap mental dok, kita sebagai orang tua. Ya kita orang tuanya juga harus punya, kalau saya bilang benar-benar bukan mental yang kuat lagi, udah mental baja. Karena dalam perjalanan pasti ada 1-2 poin, bahkan lebih poin itu melemahkan kita. Misalnya kita dalam perjalanan, tadi kan kita bilang pertama kita harus cari donor. Kalau kita mindset kita nggak benar-benar mau, kita mau anak kita diobatin, kita nggak mau anak kita, tadi dokter bilang merdeka dari transfusi. Tengah jalan tiba-tiba ketemu masalah pertama, aduh nggak ada donor nih. Kalau kita mental kita nggak kuat, fokus kita nggak benar, udah selesai. Stop satu titik, itu baru kerikil kecil loh dok. Kemudian kerikil berikutnya lagi, oh masalah dana finansial. Ya, dalam perjalanan segala sesuatu tuh pasti
banyak yang kita nggak bisa prediksi. Ya, terutama dalam dunia medis, nggak bisa 1+1 sama dengan 2. Mungkin nanti dalam perjalanan ada komplikasi, ada tambahan lagi. Nah, kalau kita nggak siap, aduh kita nggak kuat, udah tengah jalan, stopin aja deh. Kan bahaya juga gitu loh buat anaknya. Jadi yang tadi saya bilang, ya kita sebagai orang tua, kita harus tanya dulu dalam diri kita, sebenarnya mau apa enggak sih? Kita siap apa enggak? Kalau kita udah siap, apapun masalah kita harus berani. Ya, karena saya dalam perjalanan saya ngalamin banyak masalah. Dari masalah donor, kemudian dari masalah biaya, kemudian dalam perjalanan juga ada banyak rintangan. Ya, di kepala saya cuma satu, saya mau Lin sembuh. Ya, jadi apapun masalah, karena saya yakin masalah itu pasti ada solusinya. Tapi kalau begitu kita udah stop, udah nggak ada solusi, kita udah ibaratnya kalau main game udah game over. Tapi kalau kita cari, kita bicarakan, saya yakin jalan tuh ada. Ya, dan terbukti secara finansial juga kita ada yang membantu. Kemudian dari donor juga kita mendapatkan yang terbaik. Kemudian dalam perjalanannya dukungan dari keluarga juga, keluarga yang sebelumnya nggak pernah kenal juga ada. Jadi tipsnya nomor 1 dari saya, kalau emang ada orang tua yang ingin anaknya menjalani BMT, tanyakan dulu pada diri bapak atau ibu, siap apa enggak. Dan kalian atau bapak atau ibu tuh harus punya benar-benar mental yang kuat. Karena ini bukan urusan 1 hari atau 2 hari dong. Ini bahkan bisa tahunan. Misalnya sekarang sampai, Lin walaupun udah BMT, bahkan saya sampai rela harus berhenti kerja. Iya, saya harus rela melepaskan jabatan saya harus rela melepaskan posisi saya, harus rela membuang penghasilan saya, karena kepala saya cuma satu, saya mau anak saya sembuh. Ya, karena saya berpikiran, saya kehilangan anak susah, tapi kalau saya kehilangan kerja mah gampang dicari. Gitu. Dan terbukti dalam perjalanan, ya pembiayaan saya masih bisa lakukan. Saya ketemu ada kerjaan yang baru yang saya bisa lakukan, tapi sambil menjaga Lin juga. Yang tadi saya bilang, kalau mental kita sebagai orang tua kuat, apapun masalah pasti ada solusinya. Dan saya yakin banyak orang yang mau membantu gitu loh, Dok. Ya, jadi kurang lebih itu tip dari saya sih. Mental yang kuat. Ya. Jadi ya itulah tips dari Papa Lin, dan mungkin saya tambahkan mungkin komunikasi antara pihak keluarga dengan tenaga kesehatan juga itu penting ya, sebab nggak mungkin kita tahu semua yang terjadi di dalam keluarga, tapi setiap ada masalah itu juga sangat indah sekali kalau seandainya itu dikomunikasikan. Dan ya saya bersyukur kita bisa mempunyai komunikasi yang baik ya antara keluarga dengan tenaga kesehatan juga, jadi kita bisa saling membantu dalam mencari solusi yang terbaik ya, seperti itu juga jangan dilupakan. Dan jangan berpikir kalau udah ditransplant pulang ke rumah kemudian artinya anak ini udah bisa bebas. Itu yang juga harus kita perhatikan, karena masih ada yang berpikiran pasien-pasien yang datang untuk menanyakan tentang transplant itu kadang-kadang mundur bukan karena dia nggak siap, tapi dia mikirin dikira setelah selesai transplant udah perjalanan hidup seperti biasa. Tidak ya, karena kita masih harus pantau 5 tahun bahkan lebih, tergantung dari kondisi si anaknya ya, untuk benar-benar dia bisa, tubuhnya itu siap untuk menghadapi serangan-serangan musuh di luar sana. Musuh itu tentunya kuman-kuman ya, yang dapat justru membuat kondisinya memburuk dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus dicamkan oleh para orang tua ya. Jadi kita bisa lihat sendiri testimoni dari Papa Lin ini sampai mengundurkan diri pekerjaannya demi untuk anaknya bisa menjalani transplant, dan itu suatu keputusan yang mungkin berat ya, tapi sangat berat melihat seandainya Lin harus menderita transfusi terus. Mungkin itu yang ada di pikiran Bapak ya. Tapi ya itulah, dan ya kita bersyukur segala sesuatunya bisa jalan dengan baik. Dan kita, saya hitung itu setahunnya Lin itu nanti bulan Februari ya, bulan Februari, dan artinya sampai bulan Februari nanti ya Lin masih harus cek 2 minggu sekali ya. Nah setelah setahun baru dia bisa melakukan cek ke rumah sakitnya sebulan sekali. Jadi sekali lagi saya ingatkan, selesai transplant itu bukan selesai, tapi masih harus ada pemeriksaan untuk
kami sebagai pihak dokter mengetahui dengan pasti apakah tubuhnya memang sudah siap untuk ya itu tadi, bisa sekolah, bisa ke mall, bisa bersama seperti anak-anak sehat pada umumnya. Jadi di bulan Agustus ini ya, bulan dimana kita memeriahkan segala sesuatunya untuk memperingati kemerdekaan kita, ya hari ini kita juga belajar satu hal bahwa sama dengan negara kita untuk mencapai kemerdekaan itu tidak gampang, banyak pengorbanan yang dilakukan, sama juga dengan seseorang anak yang terkena thalassemia, pada saat dia memerdeka untuk supaya tidak ditransfusi, banyak pengorbanan, bahkan tidak hanya dirinya, tapi juga orang-orang di sekitarnya yang mencintai dia, harus mengorbankan banyak hal demi mencapai kemerdekaan yang hakiki untuk anak-anak thalassemia, itu bebas dari transfusi. Dan ya, semoga apa yang kami sampaikan di sini dapat menjadi masukan ya buat siapapun yang mungkin ingin menjalani transplantasi, khususnya buat anaknya. Dan kalau Bapak Ibu sekalian Sobat Anyo ingin melihat perkembangan Lin, nah papanya Lin ini punya Instagram yang kalau saya bilang tuh Instagram diary ya, dari hari ke harinya Lin, itu bisa dilihat di mungkin kalau mereka mau lihat di Instagramnya Papa Lin, Frankie_Lawrence. Frankie_Lawrence itu kita bisa melihat hari ke hari, bahkan mulai dari awal ya. Mulai dari awal seperti apa yang diceritakan oleh Papa Lin sampai hari ini pun udah keluar tuh kali, belum ya? Nanti malam biasanya diupdate ya. Setelah 1 tahun sih dok, kita bikin milestone-nya. Nah tapi artinya tiap hari Bapak update terus ya? Enggak tiap hari. Jadi ada milestone tertentu sih. Ya, jadi kalau mau melihat lebih jelas apa yang dipersiapkan, baik papanya Lin, mamanya Lin sendiri, bahkan Warren, nah itu dapat dilihat nanti di Instagram selanjutnya. Mungkin itu dari kami semuanya, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan sekali lagi, sekali merdeka, tetap merdeka. Oke, sampai jumpa.